Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan Diska. Kembali lagi kita berjumpa di info sehat, informasi seputar kesehatan, tentunya bersama kawan Diska. Bagaimana kabarnya hari ini kawan? Semoga kawan Diska selalu diberi kesehatan, rezeki yang berkah dan juga barokah untuk keluarga kawan Diska semuanya di rumah. Nah, memasuki musim pancaroba nih kawan Diska, dari musim kemarau ke musim penghujan nih. Kota Madiun khususnya ini dalam beberapa hari terakhir sudah diguyur hujan terus nih kawan Diska. Nah, tema untuk kita kali ini, jaga kesehatanmu pasca perubahan musim nih kawan Diska. Nah, telah hadir di studio kawan Diska Dr. Abdillah Maulana Satrio Aji dari Puskesmas Tawangrejo yang sharing nih tentang seputar jaga kesehatan di musim pancaroba nih. Kita sapa dulu narasumber kita nih kawan Diska. Selamat datang dokter, bagaimana kabarnya hari ini? Halo. Alhamdulillah baik-baik saja mas. Alhamdulillah baik-baik saja. Ini saya manggilnya dokter siapa nih enaknya nih? Dokter Satrio aja. Dokter Satrio, oke. Nah, Dokter Satrio ini sehari-hari bertugas di Puskesmas Tawangrejo ya dok ya? Iya betul, di Puskesmas Tawangrejo. Oke, nah ini sebetulnya ini sudah belum memasuki musim penghujan ya dok ya sebetulnya ya. Nah tapi di Kota Madiun khususnya nih dalam beberapa hari terakhir ini sudah mulai diguyur hujan nih. Nah saya sendiri ini agak greges ya kawan Diska bahasa Jawanya ya. Nah ini pas sekali nih untuk topik yang kita diskusikan hari ini nih. Nah, review sedikit nih dok tentang perubahan musim atau iklim nih dok. Nah, ini seberapa pentingnya nih untuk kesehatan kita nih. Oke, jadi kan memang ini sudah menjadi momok ya menurut saya. Memang sering ketika transisi antara musim kemarau ke musim hujan itu yang utama adalah pasti adanya peningkatan penyakit menular nih di sini ya. Ya, penyakit menular itu apa? Misalnya yang pertama paling sering banget nih adalah ISPA ya, infeksi saluran pernafasan atas seperti influenza, flu gitu ya. Terus yang berikutnya ada juga seperti penyakit-penyakit yang dikarenakan oleh air ya. Jadi ditularkan melalui air seperti diare gitu. Nah, terus memang ini nggak cuma di Indonesia aja, sebenarnya di wilayah-wilayah lain itu juga terdapat peningkatan penyakit menular. Karena kebetulan aja ini kita di Indonesia, wilayah tropis kan cuman hanya ada kemarau dan hujan. Nah itu kalau di luar negeri itu jauh lebih ekstrim lagi, jadi kan bisa ketika summer itu panasnya panas banget, ketika winter tuh dingin sekali, itu juga meningkatkan daya penyakit menular gitu. Summer itu apa dok ini? Oh iya, Admin sama kawan-kawan Diska ini kelihatannya kurang. Summer itu musim panas ya, musim panas. Nah itu ya kawan Diska. Kalau di sini kita kan kemarau ya, dry. Seperti ya kan. Jadi kita hanya dua musim ya dok ya? Iya betul. Kemarau sama penghujan nih. Nah terus apakah suhu itu juga pengaruh dok? Kayak suhu ekstrim panas terus tiba-tiba nanti hujan, nah itu apakah pengaruh juga dok di kesehatan kita nih? Jadi seperti yang pernah saya baca ya, memang ketika adanya perubahan ekstrim dari suhu panas ke dingin itu memang tubuh kan harus menyesuaikan. Nah di situ pasti otomatis metabolisme kita tuh bekerja lebih berat gitu untuk menyesuaikan suhu tubuh ini supaya untuk menghangatkan gitu. Nah itu memang butuh energi yang lebih besar untuk tubuh juga, dan sebenarnya bukan metabolisme yang dipermasalahkan, lebih ke karena ketika terjadi hujan itu terjadi peningkatan kelembapan. Nah di situ bisa membuat penyakit-penyakit seperti jamur dan flu itu lebih mudah untuk menyebar gitu. Ditambah lagi kita tahu kepadatan penduduk ya di Indonesia itu cukup padat gitu mas ya, dan sanitasi ya bisa dibilang belum sebaik itu. Memang sudah baik, cuman belum sebaik itu, makanya bisa meningkatkan si penyebaran penyakit ini gitu. Ditambah kepadatan penduduk, ditambah juga dengan sanitasi lingkungan rumahnya nih ya, terutama ya dok ya. Seperti itu nih. Nah sekarang ini dok, apakah polusi ya,
itu juga bisa mengakibatkan pengaruh kesehatan juga dok nih dok di musim pancaroba seperti ini dok terutama. Oke, jadi polusi itu itu sebenarnya tergantung kota juga sih. Karena kan Madiun ini termasuk kota ya sebenarnya. Jadi polusi itu juga bisa menyebabkan ini sih mas, peningkatan penyebaran penyakit juga gitu. Oke. Yeah. Nah kita lanjutkan lagi nih kawan Rizka. Nah sekarang dampak kesehatan nih saat transisi kemarau ke musim penghujan nih dok nih seperti apa nih dampaknya nih? Jadi saya bahas nih di sini ada dua sebenarnya yang utama ya. Dua yang utama. Jadi ada waterborne disease. Ya, apa itu? Nah ini istilah-istilah menarik ya. Admin saya ini. Nggak apa biar kita memajukan masyarakat Indonesia biar tahu juga istilah-istilah bahasa Inggris itu ya. Madiun maju mendunia. Nah, Madiun maju mendunia. Betul. Ya. Kota pahlawan ya. Oke. Jadi Kota Pahlawan Surabaya. Oh, kita kota pendekar. Kota pendekar. Mohon maaf. Kota pendekar. Maaf saya kenceng salah lagi ya. Mohon maaf. Jadi pertama biar agak santai mas. Jadi kita bercanda-bercanda juga ya. Iya. Mohon maaf ya. Penduduk Madiun saya nanti diserang di Tawang Rejo saya takut. Apa dok? Ada saya. Ya. Oke, jadi pertama waterborne disease ya, atau penyakit yang ditularkan oleh air. Nah, di sini tuh apa sih waterborne disease ini? Yang pertama itu, yang paling sering adalah diare. Kenapa diare ini paling sering? Karena tadi saya bahas sanitasi kita mungkin belum terlalu baik ya. Dan juga ketika diare itu banyak, ketika musim hujan itu banyak air-air menggenang gitu mas. Dan juga, nah di situ air-air menggenang itu bisa mudah menularkan penyakit, penyebaran itu lebih gampang untuk merata gitu dibandingkan dengan ketika tidak adanya genangan air atau air hujan seperti itu. Yang pertama. Terus ada lagi namanya leptospirosis. Apa sih leptospirosis ini? Leptospirosis itu adalah penyakit yang disebabkan oleh urin dari tikus. Nah, jadi sebenarnya ada bakteri namanya Leptospira. Bakteri Leptospira ini hidup di dalam tikus lah, dia menjadi parasit lah kurang lebih seperti itu. Ketika tikus ini pipis membuang urinnya dan ditambah di situ ada suatu banjir atau banyak genangan air, jadi si bakteri Leptospira ini lebih mudah untuk menyebar. Yang itu yang pertama ya. Terus bakteri Leptospira ini gimana sih cara penularannya ke manusia? Jadi si bakteri ini ketika ada orang nih atau penduduk yang sedang jalan melewati banjir atau genangan air yang sudah terinfeksi oleh urin tikus tadi, terus dia tidak memakai alas kaki. Nah ini penting nih, terutama alas kaki. Nah itu sangat bisa untuk menembus dari kulit tersebut. Jadi bisa tertular dan terkena leptospirosis gitu. Tapi ini biasanya lebih sering ke banjir ya. Maksudnya tidak hanya genangan air tuh lebih jarang kasusnya. Cuma gimana mas, di Madiun tuh banyak banjir juga mungkin, saya kan baru di sini jadi kurang tahu. Kalau kota Madiun itu hanya sebagai apa ya dok ya, jadi mungkin hujan deras, nanti ada genangan, tapi 1-2 jam itu nanti sudah surut dok. Sudah bagus berarti ya, di sini ya. Seperti itu, kayak kemarin juga waktu hujan deras pertama kali bulan September itu 1-2 jam, 3 jam lah itu sudah surut kembali. Jadi hanya apa ya istilahnya, hanya karena mungkin penampungan airnya karena apa jumlah airnya mungkin banyak ya dok ya. Nah hanya menggenang berapa jam nanti surut lagi ya, seperti itu, tidak sampai berhari atau setengah hari gitu, enggak. Luar biasa berarti Pak Wali Kota ya. Seperti itu. Terus tadi kita bahas lagi ya mas, yang lagi kita lanjutkan, tadi ada intermezzo sedikit ya, mohon maaf. Ada penyakit lagi namanya yang vector-borne disease. Nah, vector-borne disease ini maksudnya apa? Jadi penyakit yang memang disebabkan oleh vektor ya, atau binatang. Nah, binatang seperti nyamuk di sini yang paling sering ya. Nah, itu juga saya alami mas ketika saya lagi koas dulu ya di rumah sakit. Ketika datangnya musim hujan, itu rumah sakit sangat-sangat full dan penuh dengan penyakit DBD. Ya, itu pelonjakan kasus DBD sangat-sangat meningkat di situ. Karena apa? Karena terutama ketika musim hujan, otomatis genangan air banyak. Terus ditambah mungkin masyarakat di sini yang belum aware ya, belum peduli dengan adanya gerakan yang 3M itu maksudnya menguras itu ya.
Itu sehingga terdapat peningkatan jentik-jentik nyamuk yang akhirnya akan meningkatkan kemungkinan terjadinya peningkatan penyakit DBD seperti itu. Oke. Nah itu ya kawan Diska. Jadi ini sudah mulai masuk musim penghujan nih. Nah apalagi ada genangan-genangan air ini. Resiko meningkatnya jentik nyamuk itu pasti diimbangi dengan peningkatan kasus DBD ini kalau kita tidak aware dengan PSN 3M plusnya nih di lingkungan kita masing-masing nih kawan Diska. Nah kita lanjutkan nih dok. Tadi penyakit menular nih. Selanjutnya apakah untuk pernapasan juga ada dok? Oke, jadi lupa saya singgung tadi mas, maaf. Jadi kalau pernafasan ini sebenarnya jatuhnya airborne disease, ya kan? Tadi water disease. Sudah ya, water air, vektor tadi seperti hewan-hewan gitu, sama di sini air ya, atau udara gitu. Jadi kan memang partikel-partikel droplet yang mengandung virus, terutama terpaling banyak ini influenza. Nah itu lebih sering menyebar aja karena tadi kepadatan penduduk juga, dan juga akibat transisi dari suhu yang dari panas ke dingin ini kan lebih meningkatkan kemungkinan kita untuk terkena flu gitu mas. Oke, nah tapi seperti di iklan itu jangan salahkan cuaca. Nah itu sebetulnya sebegitu pengaruhnya enggak sih dok cuaca dengan kesehatan nih dok? Bukan iklan ya kawan Diska. Monggo dok. Ya menurut saya sebenarnya ketahanan tubuh orang kan berbeda-beda gitu mas. Memang ada yang kayak bandel banget nih, imunnya kuat gitu. Tapi kan memang di sisi lain ada ketika tadi saya bilang si tubuh ini metabolisme lebih besar lagi, lebih berat akibat dia harus menyesuaikan suhu. Misalnya apalagi anak itu atau seseorang habis kehujanan. Nah itu di situ meningkatkan kemungkinan terjadinya masuknya penyakit dari luar gitu. Jadi makanya menurut saya penting. Nah, sebelum kita lanjutkan nih dok, tadi sudah menyinggung tentang imun nih. Ini ada pertanyaan nih dok dari Arga_Setio nih dok. Kalau musim hujan berapa minimal olahraga supaya sehat? Nah ini. Nah kebetulan saya suka olahraga mas ya, jadi mungkin saya bisa membantu ya. Olahraganya apa dok? Saya kebetulan paling rajin saat ini di Madiun nge-gym aja, kita fitness ya. Jadi walaupun kita dokter, kita juga harus menjaga kesehatan, menjaga kebugaran tubuh gitu. Jadi kan jangan cuman edukasi ke pasien, kamu harus olahraga, tapi dokternya nyatanya nggak olahraga kan. Jadi begitulah kira-kira. Oke, gimana? Nah, jadi minimal olahraga supaya sehat nih dok. Oke, jadi kan ya sebetulnya yang dianjurkan itu memang olahraga tuh minimal 30 menit sehari selama 5-6 kali dalam seminggu. Ya kan? Memang itu agak berat ya sebenarnya, dan nggak semua orang bisa melakukannya. Apalagi ketika musim hujan mungkin mas saya. Ini maksud dengan Mas Arga ini mungkin ketika musim hujan tuh kita harus ngapain sih gitu. Kan kebanyakan mager dok. Nah, kebanyakan mager ya. Memang itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Nggak bisa percuma teman-teman atau dokter, apalagi dokter mau sampai berbusa ngomong kalau kitanya sendiri nggak ada niat untuk berolahraga itu susah. Nah, olahraga apa sih kira-kira yang kita bisa lakukan ketika sedang hujan? Otomatis kan kalau lagi hujan susah mas ya, kita mau lari, kita mau berenang itu kan susah karena kondisi cuaca yang nggak bagus gitu ya. Jadi memang satu-satunya menurut saya kalau kalian ada tempat kebugaran atau fitness center atau gym di sekitar rumah, itu bisa banget sebenarnya kalian langganan di situ dan olahraga di situ, karena kan otomatis di tempat kebugaran itu tempatnya tertutup gitu mas ya kan? Itu yang paling mudah sebenarnya, cuman ya kita harus mengeluarkan uang. Terus gimana kalau misalnya kalian nggak mau mengeluarkan uang? Di sini tuh udah banyak banget influencer-influencer di YouTube yang memang mengajarkan kita untuk workout atau gerakan-gerakan yang bisa ditiru gitu dari YouTube, sehingga kita bisa tetap menjaga kebugaran ketika masa musim hujan gitu. Workout ini kamu ini paham nggak ini? Jadi olahraga di rumah kawan Diska, ya seperti itu. Jangan waktu hujan berenang, tambah wahing-wahing. Tambah wahing-wahing nanti. Musim hujan lari-lari, nah nanti tambah menimbulkan resiko penyakitnya nih. Nah jadi itu ya kawan Diska, 30 menit sehari, kurang lebih 5-6 kali dalam seminggu ya. Memang dianjurkan seperti itu, agak berat ya, cuman ya seenggaknya kita minimal ada olahraganya lah gitu. Nah kita lanjutkan lagi dok nih, untuk dampak fisik dan mentalnya nih dok seperti apa nih? Mungkin kalau ada banjir dan lainnya nih seperti apa nih? Ya itu sebenarnya kayak umum aja sih, kalau ada banjir ya pasti kita merasa
ya kehilangan juga, stres akibat barang-barang benda yang hilang. Cuman kan memang sebenarnya di Madiun tuh nggak ada banjir ya, jadi menurut saya sih aman-aman aja sih, nggak ada masalah dari stres dan mental tadi itu sih mas sebenarnya. Nah, untuk faktor resikonya nih dok, tadi sudah disinggung nih di Indonesia nih, faktor resiko sanitasi nih. Tadi seperti disepil sanitasi dan lain-lain. Nah ini seperti apa nih dok? Lebih jelasnya nih dok. Seperti gimana mas? Mohon maaf, faktor resiko. Faktor resiko khasnya Indonesia nih. Nah kan penduduk Indonesia itu padat. Nah itu sanitasinya dan lain-lain itu seperti apa nih dok? Oke, jadi sebenarnya sudah saya singgung tadi di awal ya ini. Cuma kita perjelas lagi bahwa tingkat kepadatan penduduk di Indonesia tuh cukup rapat ya, cukup padat. Nah, jadi otomatis apabila ada, terutama paling gampang di sini kan kita terkena itu flu ya, atau airborne disease itu paling mudah lah untuk menyebar. Ketika kepadatan penduduk ini tinggi, terus diikuti dengan masyarakat-masyarakat yang kurang aware dengan kesehatan yang mereka, seperti dia tidak menggunakan masker, terutama ini penting banget masker nih. Jadi banyak yang batuk-batuk di sekitar situ, otomatis penyebarannya itu lebih cepat, apalagi di pemukiman-pemukiman yang sangat padat penduduk gitu. Terus untuk sanitasi tadi yang memang kalau apabila kurang baik ya akan menyebabkan penyakit-penyakit menular seperti yang ditularkan lewat air, ya waterborne disease tadi itu lebih besar gitu. Jadi gitu sih mas, lebih ke kita tekankan dari kepadatan penduduk itu sih sebenarnya menurut saya ya. Nah untuk strateginya nih dok sekarang seperti apa nih? Strategi pencegahannya nih? Untuk strategi pencegahan ya. Yang pertama untuk vector-borne disease dulu lah, yang paling kita udah semua tahu tentang 3M itu mas ya, menutup, mengubur, menguras itu ya mas ya. Jadi kita harus menguras bak mandi secara berkala mas ya, supaya tidak ada jentik-jentik nyamuk di situ ya. Terus kita juga harus menutup genangan-genangan air atau bak mandi terutama di sini agar tidak ada nyamuk dewasa yang bertelur di situ ya, betul mas ya. Terus dan juga mengubur barang-barang yang kiranya sudah tidak terpakai, yang menjadi tempat sarang-sarang nyamuk. Kan nyamuk kan suka tempat-tempat yang agak-agak kotor seperti itu mas ya, apalagi tumpukan-tumpukan barang ya. Terus selanjutnya untuk masih nyamuk lagi nih, apabila nyamuknya sudah ada, kita juga harus ada pencegahannya dong. Nah, gimana caranya? Caranya adalah penggunaan selambu ketika tidur. Jadi tempat tidur kita tuh ada selambunya, apa ya? Selambu bahasa apa ya? Selambu, kelambu dok kalau ya, kelambu ya, kelambu kurang lebih seperti itu ya. Nah, dan juga penggunaan obat-obat anti nyamuk ya. Anti nyamuk seperti kan sekarang udah ada yang oles, udah ada yang spray. Itu bisa banget digunakan ketika musim hujan terutama ya gitu. Terus selanjutnya untuk yang waterborne disease, kita harus menjaga asupan-asupan makanan kita dan minuman, terutama minuman sih mas di sini, karena kan ketika lagi musim hujan itu banyak genangan air, banyak penyebaran penyakit diare itu mas ya. Nah itu kita harus lebih aware lagi dengan air minum yang kita minum gitu. Terutama di sini banyak masih pakai air sumur ya mas ya. Atau mungkin PDAM ya. Kalau kota sudah PDAM dok. Cuma mungkin ada beberapa yang pakai DAP namanya, pakai mesin itu dok namanya. Nah, itu ya masih ada beberapa mungkin. Ya mungkin untuk yang penggunaan selain PDAM, kalau PDAM kan memang sudah sudah terverifikasi dan sudah baik itu mas ya untuk kualitasnya. Tapi untuk yang belum, coba gunakan air kemasan, atau kalau nggak mau gunakan air kemasan ya kita rebus sampai benar-benar mendidih gitu. Terus jangan lupa lagi untuk yang tadi leptospira tadi misalnya, itu kita bisa menggunakan alas kaki ya, jangan nyeker. Apalagi anak-anak kecil nih, apalagi lagi main bola gitu kan banyak genangan air, jangan sekali-kali nyeker. Itu penting banget sih menurut saya. Iya, itu bahasa Jawanya kecah ya kalau di sini. Jadi kalau ada genangan air hujan-hujan, nah main hujan-hujanan pakai alas kaki. Nah, seperti itu. Untuk tadi apa dok? Vector, water, terus satunya dok. Udara tadi dok. Airborne. Oh ya. Untuk yang airborne disease atau yang disebabkan oleh udara, ini sebenarnya ya cukup mudah. Kan batuk nih. Ketika batuk kita harus tahu etika batuk tuh gimana. Jangan tutup pakai
telapak tangan. Karena ketika menutup dengan telapak tangan, otomatis ketika kita berjabat tangan dengan orang lain, ketika kita memegang barang-barang tertentu, itu kan akan menempelkan kontak dari virus tersebut ke barang-barang lain gitu. Jadi gimana caranya kita pakai lengan bagian dalam, itu salah satunya. Tapi kalau ada masker, itu jauh lebih bagus lagi untuk mencegah terjadinya penyebaran dari airborne tadi gitu. Oke, nah untuk tingkat komunitas nih dok dan pemerintah nih, ini seperti apa nih dok perannya dok? Oke, mungkin yang pertama dari BMKG sendiri ya. BMKG sebenarnya sudah menyediakan perkiraan cuaca, info perkiraan cuaca. Nah, itu penting banget buat kita melihat itu gitu loh. Mungkin kalau di Indonesia karena sebenarnya nggak terlalu gimana ya, tidak terlalu ekstrim gitu perubahannya dari panas ke hujan. Jadi kadang kita juga kurang apa ya, kurang aware nih. Ya kurang aware gitu mas. Beda sama yang di luar tuh memang kadang kalau kita di luar negeri kan memang membutuhkan baju atau pakaian yang berbeda gitu. Ya kan ketika lagi panas atau dingin gitu. Kalau di sini tuh sebenarnya bisa kita aplikasikan juga dengan cara ketika kita melihat nih di perkiraan cuaca, di perkiraan cuaca, di ramalan bakal hujan ya, kita harus lebih prepare untuk kita tidak kehujanan dengan membawa jas hujan. Salah satu itu sih, terutama untuk para pengendara motor gitu ya. Terus selain dari BMKG juga surveillance ya atau screening dari tenaga kesehatan atau instansi kesehatan itu memang harus ditingkatkan juga gitu. Salah satu sih mungkin menurut saya itu ya. Oke, mungkin edukasi di tingkat puskesmas pada waktu ada posyandu ya, atau betul. apa seperti itu ya dok ya? Ya, jadi promkes memang harus ditingkatkan lagi dari FKTP ya terutama ya. Nah ini terus kita lanjutkan nih dok, tip praktisnya nih untuk masyarakat nih dalam menghadapi perubahan cuaca nih seperti apa nih? Oke, yang pertama tadi sudah saya singgung juga weather forecast ya atau peramalan cuaca ya. Ini penting kita lihat, ada aplikasi di handphone terutama bagi yang usia muda, kalian bisa lihat di HP kira-kira jam berapa nih bakal hujan, jadi kita bisa lebih prepare, bisa lebih aware apa pakaian yang harus kita bawa. Itu yang pertama mas ya. Terus yang kedua tadi kita juga bisa menggunakan alas kaki gitu kan ketika lagi hujan. Terus kita juga bisa menggunakan masker seperti itu sih mas. Kira-kira tipsnya kayak gitu sih. Oke, ada pertanyaan Kak Admin? Nah, kalau nggak ada pertanyaan nih dok, apa namanya? Jadi kalau cuaca itu mitos ya dok ya, apa namanya, untuk mempengaruhi kesehatan itu ya dok ya? Yeah. Jadi bukan dijadikan alasan utama sebetulnya ya dok ya? Ya karena bisa kita cegah juga kan untuk agar terjadinya penyakit itu bisa kita cegah. Nah, mungkin terakhir nih dok, kalau tidak ada pertanyaan dari kawan Diska nih, bukan tips nih, pesan untuk kawan Diska nih dok dalam menghadapi perubahan cuaca, perubahan sikap mungkin ya seperti itu dok. Oke, jadi yang pertama adalah kita harus lebih dari kita sendiri mas ya, kita harus lebih aware dengan terjadinya perubahan cuaca ini, dengan kita harus menjaga kesehatan lebih dengan makan makanan yang lebih bergizi, dengan menjaga kesehatan air minum, dan juga kita harus melihat adanya kemungkinan hujan tadi sehingga kita bisa menyiapkan pakaian-pakaian yang kiranya bisa menjaga kita ketika saat hujan gitu. Setelah itu ya kita secara komunitas kita juga harus saling menjaga lah, saling melihat apabila di situ ada masyarakat yang rentan, juga kita harus lebih care kepada mereka agar penularan ini juga tidak lebih menyebar lebih luas lagi gitu sih. Oke, nah jadi itu ya kawan Diska, apa namanya, mungkin lebih aware ke diri kita sendiri nih dan keluarga nih dalam menghadapi perubahan musim nih. Apa namanya, kita lebih aware, oh nanti sore kelihatannya hujan, nah kita siapkan jas hujan, nah seperti itu. Terus untuk asupan nutrisi nih, mungkin makanan dan minumannya nih juga harus bergizi seimbang nih. Seperti itu ya dok ya? Iya betul. Oke, nah terus mungkin untuk komunitas nih, apa namanya, dalam mencegah demam berdarah nih, nah kerja bakti, jadi lingkungannya juga meminimalisir nih penyebaran nyamuk dan jentik-jentiknya nih. Nah mungkin seperti itu ya dok ya. Iya betul. Nah, jadi kita lebih aware nih ke diri sendiri, keluarga dan lingkungan nih. Nah dan jangan lupa nih juga olahraga ya dok ya. Nah olahraga ini penting ya.
terutama buat anak-anak muda Gen Z nih Mas. Gen Z. Pasti kan mereka sudah sering banget lah nge-gym ya, udah terpapar dengan fitnessan gitu ya. Kalian ya harus lebih sering lagi ke gym gitu. Jadi hujan itu bukan alasan kalian untuk tidak pergi ke tempat fitness gitu. Hujan bukan alasan untuk pergi ke tempat fitness dan olahraga nih. Nah, seperti itu. Baik dokter, terima kasih sharingnya hari ini tentang menghadapi nih musim pancaroba nih, dari musim kemarau ke penghujan nih. Sukses untuk dokter. Amin. Salam sehat. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mungkin di lain kesempatan bisa bertemu di episode selanjutnya dengan tema yang menarik tentunya. Terima kasih kawan Diska. Jangan lupa tetap subscribe channel YouTube kita kawan Diska 5145 dan terus pantau nih IG kita @promkes_kota_madiun. Di situ ada info-info seputar kesehatan khususnya di Kota Madiun ini. Terima kasih, salam sehat untuk kawan Diska. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.